Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1351. Melihat Jiro masuk, Nanako sedikit mengernyit. Sejak terakhir kali makan siang bersamanya, Jiro berulang kali datang mengganggu Nanako. Terlebih lagi, ketika Nanako makan siang hari itu, dia sengaja menyatakan tentang memilih jodoh, dan mengatakan bahwa ketika dia adalah separuh lainnya. Yang terpenting adalah, dia lebih kuat dari dirinya, untuk membuat Jiro mundur. Namun, Jiro menampilkan kembali kata-katanya secara keseluruhan. Terlebih lagi, pria ini keluar dari kamar Shangri-La, pindah ke Aorus Hill International Hotel, dan hanya tinggal di seberang Nanako Ito, yang membuat Nanako Ito sangat tidak puas. Namun, ayah Ito Yahiko terus meminta agar lebih bersahabat dengan Jiro Kobayashi. Membuat Nanako Ito semakin tertekan. Dia merasa jijik, tetapi tidak bisa marah atau mengusir. Ini seperti lalat besar yang berdengung di telinga, yang mengompol. Meskipun Hiroshi tahu benar bahwa nona tertuanya membenci Jiro ini, tetapi karena direktur telah memberi perintah, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil bunga dari Jiro. Dia berkata dengan hormat, "Tuan, terima kasih atas nama nona tertua kami." Jiro mengangguk, berjalan ke Nanako, dan berkata dengan senyum seorang pria, "Nona Nanako, saya akan mendukung Anda dari kursi penonton nanti." Nanako berkata dengan kosong, "Tuan Kobayashi, saya lebih suka diam sebelum pertandingan. Jadi silakan keluar dulu." Jiro tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan bicara. Aku hanya melihat diam-diam Nona Nanako." Nanako tidak menyangka Jiro akan berkulit tebal. Jadi dia berkata dengan ringan, "Tuan Kobayashi bebas saja. Saya akan menutup mata dan beristirahat sebentar." Jiro mengangguk, dan duduk di seberang Nanako. Melihat Nanako, matanya yang indah sedikit tertutup dan wajahnya tenang. Dia tidak bisa menahan perasaan cemas lagi. Diam-diam berpikir, wanita ini benar-benar pendiam seperti perawan, bergerak seperti kelinci, begitu heroik di atas panggung. Tetapi ketika dia diam, dia selembut udara, dan tampil sangat cantik dan mengharukan. Dia adalah Yamato Nadeshiko favoritku. Yang disebut Yamato Nadeshiko bukanlah nama pribadi. Ini adalah kosakata yang unik dalam budaya Jepang, yang mengacu pada wanita luar biasa yang pendiam, tenang, lembut dan penuh perhatian, dewasa dan stabil, serta memiliki keindahan yang mulia dan temperamen yang sangat baik. Dapat dikatakan bahwa wanita tipe Yamato Nadeshiko di Jepang adalah dewi yang diimpikan oleh semua pria Jepang. Hal ini juga biasanya dianggap oleh pria Jepang sebagai perwakilan dari wanita paling ideal, yang layak untuk dikejar sebisanya seumur hidup. Oleh karena itu, Jiro pun menganggap Nanako sebagai pasangan hidup terbaiknya. Dia harus berusaha keras untuk mencapainya. Seorang pria yang bisa mendapatkan wanita yang begitu sempurna benar-benar layak untuk hidupnya. 10 menit kemudian, staf panitia penyelenggara kompetisi membuka pintu dan berkata, "Nona Ito Nanako, mohon bersiap memasuki arena. Anda akan bertanding di ring 2. Ito Nanako berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata, "Terima kasih." Yamamoto Kazuki di samping memiliki ekspresi dingin dan bertanya, "Di ring berapa pemain Tiongkok Aurora?" Staf berkata, "Telepon 4. Bab 1352. Kazuki berkata kepada Nanako, "Nanako, saya yakin kamu bisa mengko lawan langsung di ronde pertama di pertandingan ini. Saya tidak akan menemani untuk membimbing Anda." Nanako bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, apakah Anda akan menonton Aurora itu?" "Ya," Kazuki berkata, "aku akan melihat seberapa kuat pelatihnya, setelah dia dapat mengalahkan Hanson itu dengan satu pukulan. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan nyata, itu bisa menjadi masalah besar bagi kita. Saya juga ingin melihat apakah Aurora telah membuat kemajuan di bawah bimbingannya." Jiro mendekat dan berkata dengan wajah serius, "Tuan Yamamoto, silakan, Nona Nanako. Saya akan menemaninya sepanjang permainan." Kazuki menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Dia juga sedikit jijik dengan Jiro. Orang seperti dia yang tanpa kekuatan tidak layak menemani muridnya yang luar biasa. Dia hanya berdengung seperti lalat di sini yang hanya akan membuat orang kesal. Namun, meskipun dia adalah master nasional di Jepang, dia tetap menghormati keluarga Yahiko. Tidak baik mengungkapkan rasa kesalnya secara langsung kepada Jiro. Jadi abaikan saja. Jiro tidak menyangka Kazuki akan mengabaikannya. Dia sedikit kesal. Tetapi dia tahu bahwa Kazuki adalah pelatih Nanako dan orang yang sangat dihormati Nanako. Dia hanya bisa menekan amarah di hatinya. Dia bukan hanya menelan amarahnya, namun dia justru mengambil kesempatan untuk memuji Kazuki Yamamoto. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Yamamoto, Anda adalah pemain top terkenal di Jepang. Anda tidak perlu menganggap serius pelatih dan pemain kelas 2 Cina. Pelatih dan pemain Cina pasti kalah dengan Anda dan Nona Nanako. Di mata saya, di bawah pelatihan Anda, Nanako pasti akan memenangkan 2 kejuaraan Olimpiade berturut-turut. Saat itu, kalian berdua akan terkenal di dunia. Seperti kata pepatah, kesenangan terbesar adalah sanjungan." Ketika Yamamoto Izuki mendengar pujian semacam ini, dia sangat bangga. Saat masih muda, peruntungannya kurang baik. Meskipun dia adalah yang terkuat di Jepang, dia selalu mendapat tekanan dari beberapa pemain senior di Tiongkok. Dia tidak pernah memenangkan kejuaraan dunia. Kemudian, ketika dia bertambah tua, dia tidak bisa mengikuti Olimpiade. Olimpiade menjadi penyesalan besarnya. Sekarang, tujuan terbesarnya adalah menelurkan murid yang bisa memenangkan juara Olimpiade. Ketika muridnya mewakilinya di podium juara Olimpiade, penyesalan seumur hidup akan terhapus. Segera, Nanako dan Kazuki meninggalkan Longe bersama Jiro dan Hiroshi mengikuti di belakang mereka. Begitu dia keluar, Charlie dan Aurora juga berjalan berdampingan di kamar sebelah. Begitu Aurora melihat Kazuki dan Nanako, dia berbisik, "Tuan Wade, gadis itu adalah Nanako." Di sebelahnya adalah Master Nasional Jepang, Kazuki Yamamoto. Charlie mendongak dan langsung terkejut dengan penampilan Nanako. Dia telah melihat banyak wanita cantik, namun ini pertama kalinya dia melihat seorang wanita yang dapat memberikan perasaan yang begitu jelas kepada orang-orang. Kazuki juga mengenali Aurora, dan segera memusatkan perhatiannya pada Charlie. Dia berpikir dalam hati, bagaimana dia bisa menjadi pelatih baru Aurora. Tidak ada yang istimewa darinya. Dan saat ini, ketika Jiro melihat Charlie, dia seperti hantu melihat. Dia tahu Charlie yang meracuni ayahnya secara tidak langsung, dan dipercayakan olehnya untuk membunuh saudaranya. Dan omong-omong, dia memeras 11,1 miliar yuan dari keluarganya. Dia juga telah meminta seseorang untuk menyelidiki informasi Charlie dan memperoleh foto Charlie. Dia tidak menyangka akan bertemu orang jahat ini di sini. Bab 1353. Saat Charlie menatap Nanako, dia menyadari ada aneh yang mengawasinya di belakang Nanako. Dia mengerutkan kening tanpa sadar, tetapi seperti dia melihat seorang pria malang yang tampak familiar, menggambarkan dengan ngeri. Mengabaikan tampil yang rapi, di bawah mata Charlie yang cerah, dia dapat melihat sekilas bahwa bocah ini bukan orang yang baik. Dia pastilah jenis sampah yang penuh dengan kejahatan dan moralitas buruk. Charlie menoleh dan melihat Jiro Kobayashi gemetaran. Dia tidak bisa menahan rasa gemetarnya, karena Charlie benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam di dirinya. Dia telah melihat orang-orang yang kejam. Konon pada tahun-tahun awal di Hong Kong, seorang menculik putra orang terkaya. Orang itu memasuki villa orang terkaya dengan kelahiran di sekujur tubuhnya, dan mendapat 1 miliar dolar Hong Kong. Dia juga mendengar menuangkan uang truk di Eropa yang mengejutkan dunia. Perampok mengambil lebih dari 100 juta euro dari uang truk. Dan dia belum pernah mendengar tentang bajingan yang menggunakan racun untuk meracuni orang lain dan menipu keluarga pihak lain sebesar 10 miliar yuan. Charlie adalah hewan yang luar biasa dan belum pernah terdengar. Menurut penyelidikannya, metode Charlie sangat kejam. Pada saat itu, saudaranya, Ichiro, membawa beberapa pengawal yang diaktifkan ke Aorus Hill. Dikatakan bahwa mereka semua dicincang dan diberi makan anjing oleh bawahannya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa ngeri. Ketika dia datang ke Aorus Hill kali ini,
dia juga sangat takut bertemu Charlie. Jadi berusaha sangat rendah hati saat berduka dengan orang lain. Setelah tiba di Aurus Hill, dia hanya tinggal di hotel dan jarang keluar. Sama sekali tidak disangkanya, dia akan bertemu orang jahat ini di tempat kompetisi sanda pelajar. Karena itu, dia sangat gugup. Charlie juga bisa melihatnya gugup. Membuatnya sedikit penasaran. Dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Jadi dia seharusnya tidak mengenalnya. Namun kenapa dia menatap dengan mata ketakutan seperti itu? Setelah beberapa saat, Charlie mengerti mengapa orang ini tampak akrab dengannya. Penampilan pria ini sangat mirip dengan Ichiro yang sedang memberi makan anjing di peternakan anjing Albert. Sementara Charlie menatap Jiro, pelatih Nanako. Kazuki juga menatap. Nanako di sebelahnya juga ikut menatap Charlie. Karena Hanson telah menceritakan Charlie sebelumnya, mereka berdua berusaha menilai tingkat kerusakan Charlie. Charlie memandang Jiro saat ini, dan tersenyum antusias. Oh, kalau tidak salah, ini Tuan Jiro dari keluarga Kobayashi, kan? Jiro memandang Charlie dengan senyum hangat di wajahnya, dan mau tidak mau bersikap dingin. Tapi dia tahu bahwa dia berada di wilayah Charlie sekarang. Tidak mungkin dia memprovokasi atau mengabaikan orang jahat semacam ini. Jadi, Jiro hanya bisa memaksakan senyum, dan berkata dengan gemetar, Tuan pasti, Tuan Charlie Wade, kan? Ketika Charlie mendengar Jiro menyebut namanya, dia tertawa dan berkata, Tuan Kobayashi benar-benar pintar. Kita berdua belum pernah bertemu sebelumnya hari ini, namun Anda bisa mengenali saya. Jiro memandang Charlie, jantungnya berdarah. Dia mengutuk dalam hati, kamu bajingan, bagaimana aku tidak mengenalimu? Kamu menipu keluarga Kobayashi 11 miliar yuan dan membunuh 2 anggota keluarga Kobayashi. Meskipun aku membayarmu untuk membunuh saudaraku, dia tetap mati di tanganmu. Meskipun Jiro sangat marah pada hatinya, dia tidak berani menunjukkan sikap aslinya. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, saya tidak mengira Anda terlihat tampan, tinggi, dan gagah. Bab 1354. Charlie tersenyum. Tuan Kobayashi juga tidak buruk. Kamu terlihat seperti pria alim, tapi kamu sedikit pendek. Jiro ditekan untuk sementara waktu. Tingginya kurang dari 1,7 meter. Meskipun sudah termasuk tinggi normal di antara pria Asia, dia masih jauh dari standar tinggi, kaya dan tampan. Jiro bermimpi bisa tumbuh hingga 1,8 meter. Dia sudah mencoba berbagai cara, namun tidak bisa mendapatkan keinginannya. Oleh karena itu, masalah tinggi badan selalu menjadi kesehatan di jantung. Saat ini, di depan Nanako, Charlie yang tingginya 1,85 meter mengolok-olok tinggi badannya. Ini membuatnya agak nyaman. Pada saat ini, Charlie berkata lagi, Hei, Tuan Kobayashi. Bahasa Mandarin Anda cukup baik. Jauh lebih baik dari saudara Anda. Jiro buru-buru berkata, kakakku malas sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah belajar bahasa Cina dengan serius. Oh, Charlie mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa perusahaan Tuan Kobayashi mensponsori kompetisi sanda ini. Apakah itu alasan Anda datang ke Aurus Hill? Ya, Jiro menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan tergesa-gesa. Kami mensponsori kompetisi ini. Saya secara pribadi akan memberikan penghargaan kepada juara kompetisi ini setelah final. Charlie mengangguk dan tersenyum, dan berkata kepada Aurora yang ada di sekitarnya. Aurora, apakah kamu melihat lelaki pendek ini? Lihat ke belakang dan tunggu sampai kamu memenangkan kejuaraan. Dia akan dianugerahi penghargaan. Lelaki pendek. Mendengar ini, Jiro menjadi sangat tertekan. Dia tidak termasuk pendek di Jepang. Mengapa Charlie menyebut dirinya pendek? Selain itu, dia terlalu meremehkan dirinya saat berbicara. Dia masih termasuk orang besar yang hidup berdiri di sini dengan tinggi badan 1,6 meter. Dia bahkan bertanya pada Aurora, apakah dia melihat dirinya yang pendek? Mungkinkah dia sangat pendek sehingga Aurora tidak bisa melihatnya? Jiro menjadi lebih tertekan, namun dia tahu dia berada di wilayah orang lain. Dia tidak berani menunjukkan depresi dan kemarahannya. Pada saat ini, Kazuki, yang berada di sebelahnya, menjadi cemberut. Dia memandang Charlie dan berkata dengan dingin,
Nada suara pria ini agak terlalu arogan, kan? Charlie mengerutkan kening, menunjuk Jiro, dan bertanya kepada Kazuki, "Pak Tua, lihat sendiri. Apakah saya salah ketika saya mengatakan dia pendek?" Jiro mendapatkan pukulan telak lagi. Dia bertanya-tanya dan hampir kelaparan. Nanako, yang berada di samping, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tahu Charlie sengaja mengejek Jiro. Dia tidak mengira pria ini begitu lucu. Pada saat ini, Kazuki berkata dengan wajah muram, "Saya mengatakan nada arogan. Maksudnya bukan pria pendek ini. Maksud saya, yang Anda katakan kepada Aurora. Juara kompetisi ini pastilah Ito Nanako yang di samping saya. Dia anak bungsu kami dan Master Sanda paling menjanjikan di Jepang. Tidak ada yang bisa menandinginya." Ketika Nanako mendengar ini, dia segera menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan rendah hati, "Tuan, Anda serius?" Ada pepatah Cina kuno yang mengatakan bahwa ada langit dia di atas langit, dan ada makhluk selain manusia. Saya tidak berani menyatakan tidak ada yang bisa menandingi saya. Kazuki berkata dengan dingin, "Nanako, seorang pejuang harus memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk menang setiap saat." Bab 1355. Pada saat ini, Charlie memandang Kazuki dengan penuh minat. Terlebih lagi, dia sendiri tidak tahu banyak lingkaran pertempuran Sanda. Jika Aurora tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini, dia tidak akan memerhatikan orang-orang di lingkaran ini sama sekali. Karena menurutnya, meskipun adu Sanda dilakukan secara ekstrim, tetap saja terlihat asing dalam seni bela diri tradisional. Telah diketahui di dunia bahwa mereka yang hanya melatih otot, tulang, dan keterampilan bertarung adalah murid paling dasar dalam keterampilan seni bela diri. Mereka yang pandai menggunakan ki, pandai menggunakan energi internal, dan menggunakan energi internal untuk menggerakkan seluruh tubuh adalah murid sejati dari seni bela diri. Namun, ada banyak orang yang berlatih seni bela diri di seluruh dunia. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun yang belajar taekwondo kurang lebih adalah seorang seniman bela diri. Tetapi di antara begitu banyak orang, jarang ditemukan seseorang yang benar-benar dapat menggunakan ki level 1. Yamamoto Kazuki terlihat seperti master eksternal secara sekilas. Meskipun dia seumuran dengan mertuanya, kebugaran fisiknya sangat kuat. Otot muskuloskeletal dan kekuatan ledakan seluruh tubuhnya jauh di atas orang rata-rata. Tapi di depan penguasa seni bela diri sebenarnya, Yamamoto Kazuki sangat rentan. Alasan utama master tenaga eksternal seperti itu dapat memenangkan medali di kompetisi internasional adalah karena master tenaga internal meremehkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam itu. Jika membandingkan kompetisi semacam ini dengan pertunjukan bakat seperti The Voice, maka penguasa bela diri energi dalam adalah seperti penyanyi berkekuatan super top dunia, seperti penyanyi tenor Pavarotti. Pada puncak Pavarotti, apalagi suaranya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika dia menjadi mentor suara yang baik, itu akan menghina identitas dan statusnya di industri musik. Sangat memalukan bahwa banyak ahli tenaga eksternal tidak memahami fakta ini. Mereka merasa mereka semua adalah pemain top dari seluruh dunia. Mereka tidak mengetahui bahwa seorang master dalam arti sebenarnya akan meremehkan untuk ikut serta dalam kompetisi anak-anak semacam ini. Jadi, apalagi ahli top seperti Charlie. Oleh karena itu, Yamamoto Kazuki, yang tampak seperti master, seperti semut di mata Charlie. Charlie memandangnya dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan, mengapa Anda berpikir begitu yakin Nanako akan menjadi juaranya?" Yamamoto Kazuki berkata dengan bangga, "Saya telah berada di dunia pertarungan Sanda selama bertahun-tahun. Pengalaman saya dalam pertarungan Sanda jauh melebihi pengalaman orang biasa. Dari sudut pandang profesional saya, Nanako adalah seorang jenius super yang langka dalam beberapa dekade. Saya telah memahaminya segalanya. Dia pasti akan memenangkan kejuaraan." Charlie berkata sambil tersenyum, "Tuan Yamamoto terlalu percaya diri. Mengapa Anda berpikir pengalaman pertempuran Sanda Anda lebih baik daripada orang biasa? Mengapa Anda berpikir telah memberikan semua keterampilan Anda dan mampu membuat seseorang menjadi juara dunia? Di dunia seni bela diri, kemampuan dan keterampilan Anda hanya dianggap sebagai kelas 2 dan kelas 3. Lalu bagaimana Nona Nanako bisa belajar dari Anda?
Bagaimana Anda bisa memenangkan gelar juara dunia? Yamamoto Kazuki berkata dengan tegas. Wah, aku tahu kamu punya kekuatan. Tapi kamu terlalu kuat jika berbicara seperti itu. Charlie tersenyum dan berkata, apakah itu sombong atau tidak? Saya yakin Anda akan segera mengetahuinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.